kita. Jadi kalau karena perbuatan ya bisa labil, bisa kadang benar, kadang kita nggak benar, begitu ya saudara. Nah itu kalau karena berdasarkan perbuatan kita, ya kebaikan kita, maka bisa berubah-berubah nih status kita. Tidak demikian. Jadi status kita di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis, bahkan di hadapan manusia, itu statusnya orang benar. Nah, ini kita harus benar-benar hayati supaya kita jangan dari awal saja sudah tidak paham ya. Dan kalau kita sudah menerima jadi Yesus yang sudah menutup dosa kita, membungkus dosa kita dengan darahnya, yang Tuhan lihat adalah Yesus di dalam kita. Tuhan tidak lihat lagi fakta kita ini yang masih belum sempurna. Ya, secara pembenaran ini status yang sudah final, saudaraku. Nah, dampak dari pembenaran, karena kita sudah menghayati, mengalaminya, maka hidup kita dalam damai sejahtera dengan Allah, saudara. Ya, pendamaian membawa kepada pembenaran membawa kepada pendamaian. Ya, kita akan lihat di sini bahwa semua hubungan kita di dunia ini tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Ini kuncinya ya, saudara. Kalau engkau dengan Tuhannya tidak baik, ya, maka engkau dengan siapapun tidak baik. Ya. Jadi kalau kita sekarang sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah didamaikan dengan Tuhan, dipulihkan dengan Tuhan, diampuni dosanya dengan Tuhan, ya, kita diampuni, kita dibenarkan, maka kita pulih hubungan kita dengan Tuhan. Maka dampaknya mestinya pulih juga hubungan kita dengan manusia. Ya, jadi kasih karunia pembenaran ini membawa pendamaian ya kepada hubungan-hubungan kita. Oleh sebab itu buah daripada orang yang memahami pembenaran pasti dia sama orang lain hubungannya damai sejahtera, saudara. Banyak orang percaya yang hidupnya banyak konflik terus sama orang. Ya, cari ribut lah istilahnya ya. Kayak dia itu didampingi malaikat pencabut damai sejahtera, saudara ya. Jadi bikin masalah di mana-mana, bikin konflik di mana-mana, mancing amarah orang di mana-mana. Nah, saya percaya orang ini mungkin juga belum mengalami pemulihan pendamaian ini dengan Tuhan, atau memang orang ini tidak paham bahwa statusnya yang sudah damai dengan Tuhan. Sehingga dia tidak punya damai sejahtera, otomatis keluarnya ya hal-hal yang kemarahan, kepahitan, ya semua urusannya konflik hubungan. Dan yang paling penting dia nggak berdamai sama dirinya sendiri. Jadi berdamai dengan Tuhan, kemudian membawa berdamai dengan diri sendiri, dia tidak tertuduh, dia tidak merasa bersalah, dia sudah diampuni, lalu dia berdamai dengan manusia yang lain. Ya, dia bisa membawa damai itu kepada orang-orang yang belum mengalaminya, saudara. Nah, kita belajar mulai dengan berdamai dengan diri sendiri tentang status kita yang benar-benar sudah benar di hadapan Tuhan. Ya. Lalu kita akan masuk di ayat kedua, ketiga, dan keempat. Dikatakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Jadi kita dapat jalan masuk kepada kasih karunia ya, dengan di dalam kasih karunia kita berdiri dan bermegah, saudara. Jadi bukan hidup dengan tertuduh, ya. Hidup kita berdiri bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Saudara semua rindu kan hidup penuh dengan kemuliaan Allah? Ya, pasti semua saudara rindu dipenuhi kemuliaan Allah ya. Nah, ini pengharapan kita. Tetapi lihat ayat ketiganya ya, ini prosesnya, saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam, coba dibaca baik-baik, kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, pengharapan akan kemuliaan Allah yang di atas tadi, ayat 2. Jadi proses kita setelah dibenarkan, ini yang disebut proses pengudusan.
Jadi beda ya pembenaran dengan pengudusan. Pengudusan ini suatu proses. Kalau pembenaran ini suatu instan. Ya, jadi suatu kejadian yang langsung kita terima seketika, final, instan, ya total, itu pembenaran. Tetapi pengudusan untuk kita sampai kepada kemuliaan Allah, ini proses, dikatakan lewat kesengsaraan. Sengsara di sini bukan sengsara karena berbuat dosa, saudara. Itu layak kalau kita berbuat dosa, ada hukuman. Misalnya saudara mencuri, ketangkep, ya masuk penjara, saudara. Ya itu wajar karena kita berdosa, ada konsekuensinya ya. Tetapi ini kesengsaraan karena kita benar tapi disalahkan. Kita benar difitnah, ya. Zaman sekarang orang bisa lewat sosmed, ya fitnah orang, sebarkan, viralkan yang nggak benar, saudara. Itu penderitaan yang lebih dahsyat seketika banyak orang bahkan seluruh dunia tahu tentang hal itu, padahal itu hoax, itu fitnah, ya. Kesengsaraan ini bisa terjadi bagi setiap orang percaya karena kita berpegang kepada kebenaran dan orang yang tidak benar pasti tidak suka dan akhirnya menyebarkan gosip, fitnah tentang kita, ya. Dan ini membawa kita tekun. Ya, tekun ini suatu reaksi kita ya menghadapi tuduhan-tuduhan, perlakuan tidak adil dari orang-orang sekitar kita, bukan saja orang dekat, orang jauh, tapi pastinya dengan orang-orang dekat ya, saudara dipersulit, saudara digesek dengan saudaramu, dengan mertuamu, dengan istrimu, suamimu, saudara, ya kesengsaraan kita mau sungguh-sungguh, tapi kita ya selalu dipancing ya untuk marah, untuk kesal. Nah ini suatu proses ketekunan. Kita tekun mengandalkan Tuhan, kita tekun taat pada firman, sehingga akhirnya kita teruji, tahan uji. Setelah tahan uji, kemuliaan Allah dinyatakan bagi kita semua. Haleluya, saudara. Nah, saya mau kita lihat di dalam chart ini, saudara. Ya, ini bahasa Inggris, tapi saya jelaskan ya antara pembenaran dan pengudusan atau penyucian. Ya, pembenaran itu gratis. Ini benar-benar anugerah. Ya, kita diubahkan Tuhan, status kita lewat iman kita. Ini bukan hasil perbuatan baik kita. Ini status posisi kita di dalam Kristus sebagai orang benar. Ya, atas apa yang sudah Tuhan kerjakan, lakukan bagi saya. Ya, inilah komitmen Tuhan untuk memulihkan status saya, hubungan saya dengan Tuhan. Benar-benar ini kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Tetapi pengudusan ini kita harus bayar harga. Ya, ini proses seumur hidup di mana kita benar-benar belajar dari dalam kita. Memang Tuhan sudah tinggal dari dalam. Kalau justification dari luar, Tuhan anugerahnya memberikan kepada kita. Kalau sanctification atau pengudusan, kita yang sudah dalam Kristus, kita belajar sungguh-sungguh berkomitmen sama Tuhan dan belajar mentaati. Disebut gaya hidup pertobatan, gaya hidup ketaatan yang membawa pengudusan, sehingga akhirnya kita menerima pengharapan akan kemuliaan atau glorification. Itu hasil terakhirnya, saudara. Ya, jadi sekali lagi beda. Kita sudah dibenarkan, saudara tidak lagi harusnya hidup tertuduh, saudara sudah diampuni. Ya, sekarang saudara belajar gaya hidup taat sama Tuhan. Pembaharuan pikiran senantiasa, menyangkal diri, memikul salib senantiasa, mesbah koramdeo, bahkan koramdeo sepanjang hari, saudara. Lalu saudara bertanggung jawab kepada kompak saudara, dinasehati, ditegur, mengaku dosa. Ya, saya sarankan memang mengaku dosa lebih tepatnya di dalam kompak ya, bukan dalam pertemuan besar, supaya benar-benar kita otentik ya, karena kadangkala dalam pertemuan besar ada juga orang yang masih lemah imannya, belum tentu siap ya melihat orang kok pada ngaku dosa, ini udah pemimpin, pelayan, kadangkala malah jadi kaget ya, shock ya. Tetapi kalau dalam kompak kita sudah otentik, transparan ya. Di Alkitab Adam Hawa sebelum jatuh dalam dosa telanjang, tidak ada yang ditutupi, hidup dalam terang,
Nah, ini membawa proses pengudusan. Jadi saya sarankan kalau di kompak memang mesti radikal transparan, malah radikal otentik ya. Jadi jangan nanggung ya. Kadang-kala kita nanggung ya, di pertemuan besar kita juga berani ngaku, tapi di kompak juga nggak sampai totalitas ya. Jadi sekali lagi di dalam kompak ini kita terbuka total. Makanya kadang-kala kalau cuma nunggu mengaku, banyak kali ada yang nggak diakuin. Makanya teman kompaknya pakai apa? Power of question. Belajar bertanya. Dengan bertanya, kita juga belajar akhirnya mengakui sehingga kita dikuduskan, saudara. Ya, kadangkala kita peka ada saudara kita dalam kompak yang memang dia kayaknya belum cerita. Kita tanya tentang hal tersebut. Gimana hubunganmu dengan istrimu? Gimana hubunganmu dengan kekudusan? Ya, gimana dengan kebiasaan burukmu? Kita tanya karena selama ini kayaknya nggak pernah cerita, nggak pernah ngaku. Supaya apa? Dia belajar terbuka dalam terang. Di dalam terang kita dikuduskan, dipulihkan ya sampai akhirnya kita sama-sama menerima kemuliaan Tuhan. Jadi intinya saudara yang terakhir, hari ini kalau kita menderita dengan segala hal-hal karena ketaatan kita kepada Tuhan, tetap disalahpahami, tetap difitnah, dituduh ya. Saya sendiri mengalami lewat keluarga Hana ya, ada yang memang kadangkala menyalahkan kami atau apa ya. Saya sendiri dengan Kak Hana mengalami ya penderitaan ya, tetapi saya bilang ya ini penderitaan karena kita dituduh salah ya, padahal kita tidak begitu. Orang nggak paham, kita jelaskan belum tentu juga paham, ya sudah, kita belajar menderita karena kebenaran dan ini membawa kepada kemuliaan, saudara. Ya, banyak kita akan mengalami penderitaannya masing-masing, tapi tujuannya seperti emas ya, dimurnikan. Perlu dipanaskan begitu rupa untuk murni. Emasnya itu tidak ada lagi tercampur batu, tercampur apapun yang lain. Dimurnikan, saudara. Sehingga saudara tampil benar-benar penuh kemuliaan Allah, saudara. Jadi sekali lagi, ini semua di dalam kasih karunia. Kita menerima ini, melewati ini semua di dalam kasih karunia, saudara. Sekali lagi, dari awal, saudara semua orang benar karena Kristus Yesus. Ini benar-benar status posisimu, anugerahmu dari Tuhan. Oleh sebab itu, bersikaplah saudara untuk hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Saudara siap selalu diperlakukan apapun yang tidak baik, itu hasil dari suatu proses ketaatan kita. Semakin hari kita diuji, kita taat bukan karena untuk di hadapan manusia, menyenangkan manusia. Kita taat karena kita mau cinta Tuhan. Dan akhirnya kita bisa menderita karena segala hal orang yang tidak senang tentang pertobatan dan ketaatan kita. Saudara, hasilnya kemuliaan. Haleluya, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Kak Budi untuk sharingnya. Ya, kita diteguhkan pagi hari ini Bapak Ibu bahwa oleh anugerah kita dibenarkan, tapi jangan minta instan langsung dimuliakan. Tapi kita harus ikutin prosesnya Tuhan, yaitu kita dikuduskan dengan proses seumur hidup, bertobat dan taat. Dan justru di dalam kompak itu menjadi keluarga kita untuk kita hidup dalam terang, hidup dalam pengudusan. Seperti itu ya Kak Budi ya. Nah, kita buka nih buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau bertanya. Ya, tadi Kak Budi udah sampaikan kebenarannya. Mungkin ada yang mau bertanya prakteknya bagaimana atau ada yang kesulitan dalam prakteknya, mau konsul. Ayo silakan Bapak Ibu. Silakan, saya persilakan bisa buka mic, bisa kita tanya jawab langsung. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan dibuka mic-nya. Atau kalau masih kondisinya tidak bisa buka mic, bisa ketikkan di room chat. Ada? Belum ada ya? Mungkin dari Bapak Ibu co-host mungkin juga ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, saya lihat masih belum ada pertanyaan. Oke, sudah ada dari Ibu Deliana. Bagaimana jika jika teman kompak ditanya masalah dosa tapi malah jadi marah, Kak?
Ya, gimana responnya, Kak? Kalau berbeda, responnya ditanya masalah dosa, tapi jadinya marah. Bagaimana, Kak? Pertanyaan yang baik Ya, seperti apa? Yang ya, benar, yang tepat. ini satu pertanyaan yang sangat wajar ya. Seringkali kita ini kan sungkan ya. Itu wajar, orang kebanyakan diawali karena hubungannya belum dekat. Jadi kita sungkan bertanya area sensitif ya. Semua kita dalam hubungan kan selalu kadang masuk tahu tapi kita nggak berani sentuh gitu ya. Karena area sensitif, saudara. Misalnya temanmu ada luka secara fisik, kan kita nggak mau senggol luka itu. Kan kalau kesenggol pasti sakit, betul ya. Tapi kita lihat ada luka itu, cuma kita nggak tahu kenapa itu luka. Ya, kena pisau kah? Atau KDRT kah? Kita nggak tahu kenapa luka gitu ya. Apakah di KDRT suami atau kepotong pisau sendiri, kira-kira begitu ya. Mau tanya, tapi karena nggak dekat, takut salah. Nah itu makanya di Kompak, saran saya belajar membangun hubungan yang lebih dalam. Jadi selain melibatkan Tuhan, tetapi antar kitanya ini sudah cukup mengenal dalam atau belum. Ini penting. Tahapan awal di dalam Kompak itu hubungan yang lebih dalam. Karena kita bisa ukur ya. Pertanyaannya begini kalau di Kompak. Saya ingin ajukan kepada setiap Kompak ya. Berapa persen Anda sudah terbuka total kepada teman Kompak saudara? Ya, coba jujur deh, coba di chat. Ya, Kompaknya saya tidak tanya kompak sama siapa ya. Terserah ya, saudara masing-masing kan punya teman kompak. Tapi nggak apa-apa, kita belajar jujur deh ya. Yang terdekat, kalau terjauhnya pasti lebih kecil ya. Yang terdekat pun apakah sudah 100%? Belajar coba. Coba kalau mau di chat, misalnya 80%, 60% gitu ya. Kalau terbuka total itu ya nggak ada satupun yang saya tutupi, Pak. Semua juga saya ceritain, maksudnya sampai saya dicobai, saya jatuh, semua teman kompak saya atau ini teman yang terdekat saya ini tahu semua, Pak. Saya tidak ada tutupi sedikit pun, ya itu udah 100%. Nggak ada gengsi, malu, jaim, nggak sama sekali. Tapi mungkin nggak semua teman kompaknya bisa level yang sama seperti itu kan. Nah, saudara, nah tapi itu proses saudara harus bertumbuh. Semakin tiap hari kompak, kalau saudara terbuka dan saling cerita, semakin mengenal, lama-lama tahu titik kritis. Nah, kita harus ketemu sampai titik kritis dari teman kompak kita ini di area mana aja dia. Suka dicobai, suka digoda iblis, dan suka jatuh. Nah, titik kritis mesti terbuka. Titik kritisnya apa? Saudara, misalnya saya suka benar-benar marah, Pak. Emosi nih, Pak. Atau ada yang moral, misalnya kekudusan, pornografi. Atau ada yang lain lagi, finansial. Aduh, Pak, soal uang kadang saya jatuh lagi, saya boros lagi. Saya kalah lagi gaya hidup saya ini. Suka makan sih ini saya. Nah, apalagi, saudara? Hobi. Aduh, saya ini masih lebih senang hobi ini daripada utamain Tuhan. Ya, ada titik kritis yang harus terbuka, saudara. Nah, kadang-kadang kalau belum cerita-cerita terus ya, kita tahu ini sebetulnya belum terbuka ini. Kok bagus semua, baik semua, malah kita curiga. Pasti ada yang ditutupin ya, kok nggak apa adanya. Kan pasti setiap orang belum sempurna. Jadi belajar terbuka itu proses awal kompak, hingga nanti tiba pada saat kita memberi masukan, itu sudah ada komitmen. Komitmen berikutnya adalah kita belajar tidak boleh tersinggung apapun di dalam kompak. Janji tidak boleh tersinggung, apalagi marah ya. Tersinggung aja enggak kok. Itu komitmen dari awal dibicarakan. Sehingga kita tahu saudaraku mengasihi aku. Makanya kalau dia nanya demi kebaikan aku. Dan itu bukti benar ya, jadi jangan omong doang ya, gombal ya. Kalau kita mengasihi saudara kita, malah kita mau nasihati saudara kita. Kita peduli, istilahnya. Kita kasih tahu, kalau orang mau cari aman sama kamu, mah ngapain sentil-sentil titik kritis kamu atau senggol-senggol luka kamu? Ya kita biarin cuekin aja. Akibatnya ya dia nggak pulih, saya juga aman. Tapi nggak ada yang berubah dong. Tapi resiko, yaitu kesengsaraan tadi. Kan tadi bicara kesengsaraan, betul ya? Kesengsaraan apa? Kita udah benar mengasihi, oh kok disalahpahami.
sedih juga. Nah, itu kesengsaraan bagi kita yang mau bener kan. Teman kompak kok jadi salah paham. Nah, tapi kita kembali lagi, bro atau sis, kita kan saling mengasihi, bro. Jangan ada marah dong. Jadi belajar sini. Mungkin kita perlu transformasi hati. Berarti ada area kalau yang teman kompaknya sering dituduh di masa lalu dari keluarga, bapaknya otoriter, peka dia, sensitif. Wah, disentil, disalahin, peka banget. Itu membuka justru, wah kita jadi tahu teman kompak saya ada trauma. Saya harus doain pemulihan. Makanya, oke, kalau udah tahu titik kritis, kita jangan nembak terus, saudara. Langsung transformasi hati. Bawa dia latar belakangnya kenapa, sehingga kita bisa sembuhkan. Itu satu proses. Jadi kalau saudara yang lagi konflik sama teman kompak, itu tahapan pertumbuhan kompak. Ya, saudara terbongkar titik kritisnya, dengan aslinya keluar, ya saudara marah itu asli kan, benar-benar lagi nggak suka nih. Ya, itu progres kok bagi saya. Ya, karena biasanya sahabat terbaik itu mantan musuh. Itu ya, mantan musuh yang menjadikan kita breakthrough, akhirnya jadi sahabat terbaik. Itu jawabannya. Wah, setuju sekali ya Kak. Itu adalah tanda pertumbuhan ya Kak, jika ada yang konflik. Baik, nah ini tadi kan pertanyaan tentang dosa nih Kak. Nah, sekarang Pak Marino tanya bagaimana saat membuka hati orang yang kepahitan. Membuka orang kepahitan. Gini, saya punya tips ya bagi teman-teman. Kalau dia ada masalah yang sekarang terjadi, kita tahu nih kepahitan. Tapi area ini sensitif mungkin ya. Kalau kita tanya bisa bela diri, bisa bohong, bisa juga marah kalau ditanya-tanya. Padahal ini benar-benar titik kritis dia. Kita kan tahu nih, tapi kita mau masuk nanya itu kita akan bisa resiko. Kalau saya bilang, ini tips ya bagi semua kompak ya. Belajar kenali latar belakang teman kompakmu dengan sebenar-benarnya. Sehingga kau pahami kenapa dia kepahitan. Bukan karena sekarang yang jadi musuhnya itu jadi akar penyebab. Tapi bisa saja dari latar belakangnya ada orang-orang di masa kecilnya yang jadi penyebab utama. Nah, kalau lukanya yang dulu itu belum sembuh, menganga, ya tinggal kesentuh sama siapalah, pasti ya kesakit lah. Jadi isu ribut yang sekarang, pahitnya yang sekarang, itu akibat. Jangan sibuk toel-toel akibat. Telusuri, cari penyebab. Itu yang disebut identifikasi. Ya, semua kita di pemuritan, di kompak harus belajar identifikasi. Jadi bukan cuma lihat akibat, identifikasi penyebab. Kita ngobrol aja. Oke bro, coba cerita dong masa kecilnya gimana? Orang tua gimana? Hubunganmu dengan papa gimana? Ini pertanyaan-pertanyaan. Makanya di kompak belajar bertanya. Bukan cuma belajar mengaku. Lebih penting belajar bertanya. Karena dengan bertanya temannya yang belajar mengaku. Kadang-kadang kalau nggak ditanya, nggak ngaku masalahnya. Itu problemnya. Belajar bertanya. Disinilah keterbukaan. Jadi seringkali kita cuma ngomong hari ini dapat firman apa, tapi ada jauh lebih dalam di dalam alam bawah sadar, di dalam hatinya yang belum kebongkar. Jadi proses rawat jalan akan itu kalau ngaku tiap hari dapat firman apa itu rawat jalan ya. Tapi operasi dulu lebih cepat. Kalau operasi transformasi hati tidak dilakukan, rawat jalan tidak efektif. Jadi harus ada transformasi hati supaya mengalami pemulihan, setelah itu rawat jalan baik. Oke, itu jadi mesti kita masuk kepada masa lalunya. Intinya begitu, Gloria. Oke, baik Kak. Berarti harus fokus dulu untuk dia ngalamin transformasi hati ya Kak ya. Dengan lebih dahulu bertanya atau bahkan mungkin lebih dahulu mengaku dulu supaya orang lain terbuka karena dia terbuka pasti duluan ya Kak. Ya, itu pasti. Baik. Nah, ini ada yang mau tanya langsung nih, Kak. Ada yang raise hand. Pak Gunawan Lawa. Betul, Pak? Mau bertanya, Pak Gunawan? Saya lihat raise hand. Iya, benar. Saya mau nanya. Ya, silakan. Silakan. Iya, Kak Budi. Aku mau nanya. Kebetulan aku ada temen, ada yang ada masalah gitu ya. Jadi, ya kita kemarin ngobrol-ngobrol. Jadi, ya teman ini kebetulan sama teman gereja juga gitu. Jadi di pembicaraan itu kita bicara
teman saya sharing soal apa, teman saya itu cerita soal akhir zaman lah gitu lah. Jadi, nah, jadi saya kadang suka jujur bingung soal akhir zaman ya. Maksudnya kalau dalam pemikiran saya, ya akhir zaman mah akhir zaman lah. 2000 tahun yang lalu juga udah ngomong soal akhir zaman. Yang penting kalau menurut saya hidup itu ya harus dalam hidup benar aja gitu. Hidup benar, hidup baik gitu loh. Nah, tapi kalau teman saya ini selalu ngomong, wah akhir zaman lah, sebentar lagi kayaknya sudah ada gejala lah apa gitu. Yang pertanyaan saya adalah, karena kan teman saya itu jadi ya maksudnya karena dia percaya banget akhir zaman udah dekat, jadi ya kalau kita berpikir seperti itu kan pasti tindakan kita juga akan ada kan. Soal maksudnya dia lebih pasta lah, lebih apa gitu loh. Nah pertanyaan saya, gimana sih harusnya bersikap? Maksudnya apakah kalau saya nggak terlalu peduli gitu loh soal akhir zaman gitu. Mau besok, saya bilang sama teman saya mau besok akhir zaman kayak saya bilang ya, penting hidupnya ya benar aja karena kan nggak pernah tahu gitu saya bilang gitu. Nah itu Kak pertanyaannya Kak, gimana sebenarnya sikap kita itu sebenarnya gimana sih untuk akhir zaman gitu? Karena kan nggak pernah jelas gitu loh sampai sekarang gitu loh. Ya, makasih. Jadi sebagai orang percaya, memang ada ayatnya untuk kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu akhir zaman ya. Nah, tetapi karena kita tahu akhir zaman sudah dekat, kalau sekarang ya benar-benar dekat ya, beda sama zaman sejak awal Yesus atau di zaman gereja mula-mula juga sudah disebut ini zaman akhir ya, padahal udah masih 2000 tahun berikutnya ya Saudara. Tapi saya percaya ya kita semua hamba-hamba Tuhan percaya kita ini memang benar-benar dekat akhir zaman. Tapi yang penting adalah apa yang mesti dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Jadi kalau Gunawan ya dikasih kesempatan hidup yang sudah terbatas, pasti sisa waktu yang terbatas ini akan nggak main-main lagi dengan yang lain, dengan yang sia-sia. Kalau dikasih misalnya Bapak, maaf, Bapak itu hanya punya waktu kelihatannya nggak jauh dari 6 bulan. Ini penyakit, mungkin Bapak akan lebih cepat ya. Jadi 6 bulan itu mungkin Bapak paling kuat untuk hidup dan akhirnya Bapak ya meninggal begitu. Dikasih waktu yang singkat, pasti kita akan sungguh-sungguh ya. Kalau orang yang cinta Tuhan bukannya malah umbar dosa, wah udah mumpung mau mati kita bikin dosa setiap hari. Kan nggak begitu, malah dia takut sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya nggak mau main-main, saya mau sungguh-sungguh sisa waktu saya memuliakan Tuhan. Hidup saya berkualitas. Jadi lebih menghargai waktu dan bisa maksimal menyelesaikan panggilan Tuhan di dalam sisa waktu dia. Itu maksudnya. Jadi kalau tentang akhir zaman, memang kita harus tahu dan memang benar sudah dekat. Sikap kita yang benar adalah justru serius fokus sama Tuhan dan mentaati kehendak Tuhan. Jadi menggenapi panggilan Tuhan dari sisa waktu yang ada. Bukan dengan malah ketakutan, kekhawatiran. Jadi sekali itu berita jadi kabar baik atau kabar buruk. Kalau dia nggak bertobat, malah jadi ketakutan-ketakutan. Ya harus bertobatlah, udah akhir zaman. Kamu sungguh-sungguh cari Tuhan lah, begitu. Jadi akhir zamannya nggak salah, responnya yang harus benar supaya kita benar-benar serius sama Tuhan. Itu sih menurut saya. Jadi jangan alergi ya. Kalau kita melupakan akhir zaman, malah kita hidup main-main ya saudara. Ya makanya saudara jangan berpikir jauh-jauh lah. Saudara berpikir dalam waktu yang terbatas ini saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu yang lebih penting saya. Jangan sampai gini loh, karena kita ini nggak mau sungguh-sungguh, maka kita menghindari berita-berita yang sebetulnya kenyataan akan terjadi. Kita belum mau bertobat juga bisa ya, Gun. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Banyak orang cari duit melulu, tapi buat apa? Buat memperkaya diri. Kenapa? Ya saya mau nikmati hidup, buat anak cucu segala macam. Ya kalau udah akhir zaman udah dekat, mungkin nggak sempat kali ketemu cucu kali. Saya bilang, kamu mungkin sekarang berkarya dengan apa yang ada padamu setia. Jadi jangan ngomongnya
ngawang-ngawang begitu ya. Padahal di depan mata ada ketaatan yang harus dibuat. Tapi kita mikirnya kejauhan. Padahal Tuhan itu sudah mau datang begitu. Saya rasa semua kita yang udah mengerti pasti bersikap benar. Makanya sekarang banyak orang mencari Tuhan ya dari mana-mana lewat Misbah Koramdiu. Orang juga punya waktu buat kompak. Jadi dia benar-benar utamakan Tuhan. Itu sih Gun. Jadi bukan akhir zamannya yang salah, tapi responnya yang harus benar terhadap berita itu. Atau sisi mengajarnya akhir zamannya pun dengan lengkap ya. Jangan sampai hanya sisi yang bikin hebohnya aja ya. Gitu. Ya. Gimana? Kasih, Ada mau tanya? Jelas Gun? Ya, thank you Kak. Oke, baik Kak. Jadi bukan pengetahuan akhir zaman yang penting, tapi apa gaya hidup kita yang benar ya Kak, menghadapi atau dihidup di dalam zaman akhir ini. Yeah. Oke, baik. Nah, ada satu pertanyaan Kak, cukup panjang. Saya minta dia langsung buka mic aja deh. Bro Jacob, boleh? Langsung buka mic, tanya ke Kak Budi. Ya, pagi Kak Budi. Terima kasih Kak buat sharingnya pagi ini. Ya. Tadi saya juga dengerin bagaimana kita approach orang yang kepahitan, bagaimana kita juga bangun hubungan sama mereka. Nah, kalau ini mau tanya nih Kak, tips and triknya nih. Kalau misalnya ada misalkan teman di dalam komunitas juga nih. Nah, seringkali pada waktu dia terjadi konflik, ya seringkali dalam tanda kutip meninggalkan komunitas nih Kak. Nah, padahal dia tahu kebenaran lah, dalam tanda kutip mungkin dari lahir lah ya, sudah jadi Kristen. Nah, bagaimana nih Kak, misalnya menghadapi orang seperti ini? Karena pada waktu dia approach, mungkin seringkali nggak ada respon nih Kak. Nah, kalau dibiarkan lama-lama dengan kondisi kayak gini, nah itu bisa terhilang tuh Kak. Nah, gimana Kak tips and trick Kak? Ya, kita tahu ya ada 3 reaksi salah dalam hidup orang. Fight, flight, freeze. Ya, kalau fight itu paling enak justru. Marah itu fight. Malah kalau marah ketahuan, waduh ya, jadi dia nggak kemana-mana, malah marah sama kita, malah sama kita kan, jadi kita bisa handle. Itu udah lebih bagus malah. Yang ini yang kedua ditanyakan Jeko adalah flight, kabur orangnya ya. Dan ini orang kabur ini kalau ada konflik hilang, yang hilang gitu ya. Nah, dicari menghindar. Wah, ini memang kalau tipe flight kamu nggak cepat-cepat pulihin, memang kabur-kabur bisa benar-benar nggak ketangkap lagi. Kaburnya hilang tanpa jejak. Ya, handphone ganti semua, kita teleponin udah kagak bisa nyambung. Kan banyak juga ya di dalam pelayanan kita kabur deh, udah nggak bisa ketemu lagi nih ya. Nah, itu kita memang harus doa supaya ada pendekatan. Ketika ada sedikit akses untuk koneksi sama dia, langsung kasih tahu. Jadi harus kasih tahu, bro, kamu ini tipe flight, kabur-kabur bro. Pasti ada masa lalumu yang harus pulih. Jadi kita harus kasih tahu kebenaran dengan kasih supaya dia tahu. Nah, orang flight ini pasti ya ini tipe temperamen juga ya, tipenya ya. Biasanya orang stabil itu flight. Ya, dia menghindari konflik, dia kabur aja gitu ya. Jadi dia harus menghadapinya bersama Yesus. Bro, gua temenin deh. Ya jangan malu, jangan takut. Jadi kita mesti memastikan supaya ketakutan-ketakutannya dia itu di counter. Biasanya orang flat itu takut ya, atau nggak suka tentang situasinya. Gue temenin bro. Nah, di dalam menghadapi situasi yang dia nggak suka itu, yang dia bikin kabur itu. Ya. Tipe ketiga ya freeze. Kalau freeze, ya itu tadi sama-sama di dekat kita, dengan kompak bahkan bisa, tapi ngebohong kalau freeze. Karena dia nggak mau ngakui apa yang di dalam hati. Jadi jaim, orang jaim bisa karena freeze. Jadi iya tapi hasilnya hatinya sama tidak, itu freeze ya, bohong. Ya, jadi tapi ya freeze perlu hikmat, perlu kuasa Roh Kudus. Kadang Tuhan lagi doain pakai suara memang Tuhan sampaikan pesan Tuhan, baru dia ngaku iya benar. Saya bohong memang. Saya ngaku deh sekarang. Nah, itu biasa ngalami hadirat Tuhan, baru dia bisa cerita. Ini tipe flight memang jujur, kalau udah kabur ya doa supaya koneksi lagi, bisa ketemu, lalu kita dengan jujur memberitahu tipe dia dan membuat dia aman dengan pendampingan kita sehingga dia tidak kabur. Oke? Oke, berarti nunggu itu Kak ya. Kita sambil doain, kita coba untuk kasih kata-kata yang positif walaupun nggak direspon, terus sampai tunggu momen ya Kak berarti ya. Iya, memang pasti Tuhan ciptakan situasi lah doa mujarab kita ya.
Tuhan ciptakan situasi supaya dia haus mencari Tuhan. Ntar ada mentoknya tuh. Mentoknya di mana? Habis itu ya dia cari Tuhan deh. Datang deh. Setelah datang ya langsung layani dengan kasih. Ya. Karena itu kritis ya. Kalau nggak dilayani kabur lagi nanti. Iblis kan tarik-tarikan dia supaya dia menjauh dari Tuhan. Oke, thank you Kak. Ya. Oh, mantap banget nih Kak, langsung ya. Langkah nyatanya ya untuk kita melayani orang, teman kompak. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Oke, kalau saya lihat dulu ini ada pertanyaan sepertinya. Oh ya, belum ada ya. Ya, ada beberapa nasihat ya firman Tuhan dari Ibu Tri ya di room chat ya, Bapak Ibu bisa baca. Nah, sebentar lagi ada satu teman saya yang mau bersaksi apa yang dia alami bersama dengan kompak. Nah, tapi sebelumnya kami dari tim BR2, kami tadi saat doa Koram Deo kami merasakan beberapa Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami khawatir ya dalam tingkat cemas yang cukup tinggi atau bahkan stres, dan mungkin ada beberapa yang mengalami kondisi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jikalau benar apa yang kami dapatkan, Bapak Ibu dan Bapak Ibu rindu didoakan, ya Bapak Ibu bisa direct message ke saya di room chat atau boleh buka mic, kita mau doakan ya saat ini. Jikalau Bapak Ibu saat ini mengalami kondisi tekanan tinggi ya karena faktor ekonomi atau hal lainnya yang membuat Bapak Ibu cemas ya, khawatir dan stres ya karena beratnya kondisi hidup Bapak Ibu, kami rindu untuk mendoakan Bapak Ibu. Ya, jikalau benar Bapak Ibu boleh angkat tangan atau boleh buka mic. Ya. Ya, tadi ada tubuh Kristus yang mendapatkan bahkan saat dalam kondisi tertekan, ada yang sampai sulit untuk istirahat ya, sulit tidur ya, atau mungkin mulai menderita insomnia ya, atau juga melukai orang terdekat. Ya, Pak Aceng. Ya, saya mohon didoakan. Selamat Ya, pagi Pak. ya Bu, selamat pagi Pak Budi dan yang lain-lain. Ya, Saya memang saat sekarang mengalami stres ya, depresi, kecemasan sangat tinggi sekali. Ya, Pak. Karena kebiasaan saya mengerjakan segala sesuatu itu berulang-ulang dan berjalan tuh kadang maju mundur kanan ke kiri, mau melihat orang takut, membuka handphone takut, buka YouTube takut gitu. Jadi kecemasan saya tinggi banget gitu. Saya sudah ke dokter juga, cuma dikasih buat penenang buat malam biar bisa beristirahat yang baik. Saya minta tolong Pak Budi untuk doain saya. Gitu. Ya. Jadi kadang dengan tingkah laku saya juga kadang ada nggak enak sama istri juga, anak suka marah-marah dengan tingkah laku saya yang pikirannya suka negatif, perbuatan yang negatif. Jadi kayak ada bisikan dari dalam hati saya itu kamu nggak boleh melakukan itu, harus melakukan ini. Itu kamu nggak boleh makan itu, harus makan ini. Kamu nggak boleh melewati jalan itu, harus melewati jalan sini. Itu. Jadi saya mau melawan suara-suara dari pikiran ke hati itu yang agak ini susah gitu. Itu aja. Saya minta didoakan, saya mau pulih. Yang saya alami ini sudah beberapa bulan gitu. Pak Aceng, sejak kapan mengalami itu, Pak Aceng? Untuk istilahnya tuh ada istilahnya ya Pak Budi ya. Apa saya juga lupa. Yang suka melakukan perbuatan berulang-ulang. Ya, sejak kapan maksudnya? Sejak kapan mulai begitu Pak Aceng? Sekitar udah 1-2 tahun Pak Budi. Oke, boleh tahu
awal kejadian mulai begitu itu ada peristiwa apa Pak Aceng? Karena pasti ada sejak kejadian itu Pak Aceng mulai mengalami seperti yang sekarang ya. Ya. Awal perubahan itu ada kejadian apa Pak Aceng? Ceritanya untuk kalau lihat background ke belakang, dulu waktu masih kuliah, kurang lebih 10 tahun, 20 tahun yang lalu ya. Nah, itu saya sempat dikeroyok dan dipukul. Itu memakai double stick, rantai, pakai rantai sepeda juga. Jadi ada kayak penyempitan di pembuluh darah di bagian depan yang kena rantai sepeda, dan otak kecil kena pukul double stick gitu. Oke, itu waktu muda ya, kuliah ya? Waktu muda, waktu masih kuliah. Berantem sama pemuda lain begitu? Dikeroyok, saya dikeroyok Pak Budi. Oh, dikeroyok. Dikeroyok Kenapa, sendiri. Pak Aceng dikeroyok kenapa? Ya biasa Pak Budi, masalah mahasiswa dulu, masalah teman wanita. Lalu sejak itu Pak Aceng kenapa? Sejak itu sudah sekian tahun setelah berkeluarga itu saya ngalamin kayak ada penyempitan pembuluh darah gitu di otak, dan saya sudah ke dokter, ya, sudah berobat ke dokter saraf ya, dan itu saya rasa sudah sembuh gitu, sudah selesai, sudah sembuh. Yeah. Kemudian beberapa waktu bulan yang lalu saya kena sakit asam lambung, itu sakit asam lambung. Jadi nggak tahu juga apa ada efek dari asam lambung gimana, kebetulan kemudian saya menjadi seperti ini Pak Budi. Jadi ada istilah kedokteran tuh saya lupa tuh, yang kalau melakukan pekerjaan berulang-ulang, yaitu kecemasan. Iya, kecemasan. Iya, iya. Jadi pasti saya ada juga akarnya, Pak Aceng. susah akarnya. Ya. Ada latar belakangnya yang membuat begitu, Pak Aceng. Sebelumnya orang tua gimana, Pak Aceng? Bisa cerita singkat latar belakang keluarga Pak Aceng? Orang tua, papa sudah nggak ada, mama juga udah nggak ada. Waktu kecil, waktu Pak Aceng masih kecil, orang tua perlakukan Pak Aceng seperti apa? Waktu kecil memang papa saya ditinggal papa, saya baru umur sekitar 4-5 tahun, masih digendong sama ibu. Ditinggal papa ya? Ya. Kemana papa? Meninggal kah? Meninggal. Oh, jadi papa meninggal waktu Pak Aceng 5 tahun ya? Iya, kurang lebih 4-5 tahun. Jadi kemudian, sama mama ya? Ya, sama mama, dan kebetulan saya dari kecil diambil oleh paman, diasuh oleh paman sampai selesai kuliah hingga saat ini, Kak Budi. Oh, jadi dari 5 tahun tuh langsung paman ambil alih? Paman ambil alih, tinggal dengan paman, hidup dengan paman sampai sekolah. Hubungan sama paman bagaimana? Paman memperlakukan Pak Aceng seperti apa? Cukup baik juga. Pak Aceng punya ada kejadian-kejadian buruk nggak sejak masih masa lalu lah, selain ditinggal papa, lalu sama mama jadi nggak banyak hubungan ya, nggak dekat sama mama. Iya, betul, karena dari 5 tahun sudah diambil paman. Ya, lalu pengalaman dengan paman ini waktu dari SD, SMP, SMA, kuliah ini bagaimana hidup Pak Aceng? Nakal kah atau bagaimana? Pak Aceng? Oh, enggak. Biasa, cuman memang dari tante juga mungkin saya pernah, namanya anak-anak, pernah ada kesalahan, jadi saya diketok itu pakai pisau, jadi kepala saya berdarah lagi, dijahit lagi. Oh, oke. Jadi sama paman sama bibi itu, om tante, Pak Aceng nggak terlalu dekat ya, nggak suka ya, hubungannya gimana? Seperti orang tua atau tidak ya? Jadi
udah kayak seperti orang tua sendiri atau sebetulnya ya tidak dekat juga ya? Iya, sama seperti orang tua sendiri, cuman ya dekat sih dekat. Cuman pas setelah tamat SD, saya langsung lanjut sekolah SMA di Salatiga, Jawa Tengah, sampai selesai kuliah di Semarang. Nah, itu jarang ketemu sama paman sama tante, karena di SMA sudah merantau, ngekos sendiri, sampai selesai kuliah di Semarang. Iya, iya. Jadi Pak Aceng setelah itu banyak sendirinya ya? Betul, Kak Budi. Saya lihat Pak Aceng punya ya, jadi kehilangan orang tua, papa secara fisik ya, mama juga langsung jauh, ya. Lalu kemudian jadi Pak Aceng ini orang yang tidak dalam perlindungan orang tua yang baik, lalu sama paman sama bibi pun mungkin pernah ada trauma, diperlakukan seperti tadi ya, diketok pisau atau sering dikata-katain seperti apa nggak? Ingat nggak dari paman bibi? Kalau pas apa yang buruk tentang Pak Aceng, ke Pak Aceng ada kata-kata yang ingat nggak? Dimarahin atau diomelin atau dikatain apa? Ya paling diomelin, istilahnya tuh datang ke sini, tinggal di sini, habisin uang aja. Nah itu dia. Jadi Pak Aceng dituduh ya, dituduh, dihina, begitu ya. Dia punya anak kan, paman bibi ya? Paman dia sendiri punya anak nggak? Anak kandung punya ya? Punya anak yang nomor 2, satu seumur sama saya, Kak Budi. Dari SD, SMP, SMA bareng-bareng terus. Kuliah beda karena beda jurusan. Paman bibi memperlakukan anak kandungnya sama memperlakukan Pak Aceng ada bedanya nggak? Kalau saya ingat waktu masih SD sih enggak ya. Ya. Tapi memang tipenya Pak Aceng paman bibinya juga modelnya juga keras ya orangnya ya. Ya, paman nggak terlalu bibi santai ya? aja bibi ya. Santai yang keras ya. Lalu sampai dikeroyok itu kenapa? Berantem? Atau memang Pak Aceng lagi enak-enak terus ada orang mau ngerampok atau apa Pak Aceng? Ini ya Kak Budi, yang namanya mahasiswa dulu kan saya kebetulan kuliah di Semarang dan teman wanita saya, perempuan saya itu di Salatiga gitu. Jadi satu saat mungkin weekend gitu saya main ke Salatiga. Jadi kebetulan teman wanita saya ini udah ada laki-laki lain yang mungkin senang juga sama dia gitu. Jadi kebetulan saya weekend saya datang main ke rumah dia, kita ngobrol di ruang tamu. Sebelum nyampe ke rumah teman wanita saya ini, saya ketemu dengan pria itu. Dia ancam saya gitu, bahwa saya tidak boleh ketemu dengan wanita tersebut. Kemudian saya tetap nekat karena sudah rutin weekend saya berkunjung ke rumah teman saya, dan hubungan saya sama orang tua teman saya baik sekali. Mereka senang menyambut saya dengan baik. Gitu. Akhirnya singkat cerita Pak Aceng tetap jalan sama perempuan itu atau putus? Tetap jalan. Jadi sementara kita lagi ngobrol di ruang tamu, tiba-tiba berikutnya akhirnya putus juga atau akhirnya jadi istri sekarang? Kenapa Kak Budi? Akhirnya jadi istri Pak Aceng atau bukan? Oh bukan, enggak. Oh itu masa lalu ya? Ya. Jadi begitu lagi ngobrol di ruang tamu, tiba-tiba masuk menerobos pintu, langsung saya dihajar gitu, dikeroyok. Pakai double stick sama rantai sepeda. Jadi otak kecil saya kena double stick. Ya. Sebetulnya ada dua isu Pak Aceng. Isu pertama medis, tapi ya katanya udah sembuh kan medis. Dipukul lah apa yang secara medis itu mungkin bukan utama kali ya. Tapi secara kejiwaan
yang lebih dominan, begitu Pak Aceng ya? Iya betul, kejiwaan. Jadi saya Ya. sangat tersiksa sekali Kak Budi dengan perbuatan yang diulang-ulang mengambil barang sesuatu barang baru diambil ulang gitu. Jadi sangat menyiksa jiwa saya juga gitu. Iya. Jadi Pak Aceng hidupnya banyak tidak aman. Ya, jadi saya stres, kecemasannya tinggi sekali. Ya. Ya, kita mau doain sebentar Pak Aceng, tapi memang solusinya Pak Aceng belajar bersyukur dan berserah setiap saat. Bersyukur, ingat kebaikan Tuhan, berserah, menyerahkan semua hidup Pak Aceng, keluarga, sebutin satu-satu Pak Aceng, istri, anak, ya apapun sebutin, berserah sama Tuhan. Bersyukur, berserah, bersyukur, berserah. Begitu. Intim sama Tuhan. Jadi Pak Aceh nggak cemas. Cuma akarnya dari masa lalu itu kita doain sebentar. Lalu Pak Aceh bisa punya teman kompak supaya latihan bersyukur berserahnya didampingi. Iya, saya mau Kak Budi, saya belum ada teman kompak dan saya mau daftar di room chat untuk kelanjutan proses penyembuhan jiwa saya ini, Kak Budi. Oke. Ya, nanti Pak Aceh diaturin ya sama teman-teman co-host untuk bisa teman kompak dampingi Pak Aceh supaya punya disiplin ya, gaya hidup bersyukur berserah Pak Aceh. Ya, pasti ada kesembuhan ya di dalam tubuh Kristus ya. Ya. Ada peristiwa yang sangat teringat nggak Pak Aceh yang sangat membuat shock selain dipukulin tadi? Yang bikin shock hidup Pak Aceh di masa lalu, berat lah, kejadian berat yang membuat Pak Aceh terpukul, ada nggak selain dipukulin, dikeroyok tadi? Mengalami kegagalan dalam pekerjaan, ya atau apa? Adakah? Kegagalan, ya kegagalan sih. Atau diperlakukan sangat tidak baik sama orang gitu? Oh enggak ya, enggak Kak Budi. Enggak ya. Jadi Pak Aceh, saya lihat kalau benang merahnya dari kecil yang kehilangan orang tua, ya papa mama, papa secara fisik meninggal, mama secara hubungan tidak bersama Pak Aceh, kehilangan orang tua itu, kemudian ya cuma dititipkan sama paman bibi yang kadang membuli dengan karena dititipi jadi istilahnya beratin biaya ya ekonomi mereka, jadi diperlakukan dengan seperti itu ya kata-kata. Terus juga mungkin pernah dipukul dengan pisau itu. Ya. Jadi merasa benar-benar tidak aman hidupnya. Tidak aman, lalu Pak Aceh juga sudah sendiri tanpa paman bibi, jadi hidupnya sendirian. Ya. Dia sendirian, Pak Aceh nggak ada yang Pak Aceh punya teman dekat nggak selama ini? Selain ya sama istri, sama orang-orang punya teman sahabat dekat nggak? Nggak ada ya, Pak Aceh? Nggak ada. Ya, cuma teman-teman komsel aja. Teman komsel terbuka total dekat nggak Pak? Nggak apa-apa ngomong jujur aja nggak apa-apa. Kenapa Kak Budi? Dekat nggak? Dekat sama teman komsel nggak? Teman-teman komsel biasa aja. Biasa aja. Ketemu hari komsel ya kita komsel. Selesai. Maaf sama istri hubungannya baik nggak Pak? Baik. Atau sering konflik bertengkar? Untuk karena belakangan ini aja setelah saya mengalami masalah ini gitu, istri suka marah-marah gitu, ya kan, perbuatan kayak nggak normal gitu yang saya lakukan karena saya mengambil barang harus ulang itu, menaruh barang juga harus pas seperti pas di hati, oke, baru saya tinggalin gitu. Jadi saya sangat terganggu sekali Kak Budi, segala perbuatan saya mandi di kamar mandi juga lama, semua lama gitu. Jadi istri suka marah gitu. Ya.
Nanti kita doain, nanti terus proses untuk Pak Aceng tetap dipulihkan ya dalam kompak Pak Aceng. Pak Aceng bisa ketik nanti nomor HP Pak Aceng ya. Iya, baik Kak Budi. Ya di chat aja, nanti ada teman yang akan follow up Pak Aceng ya. Coba diketik Ya, dulu baik, sekarang Pak Aceng supaya bisa tahu. Nomornya diketik bisa Pak Aceng. Nomor handphonenya berapa Pak Aceng? 081. Catat aja teman-teman nih. Ya. Ya, berapa Pak Aceng? Oke. Kita doain ya Pak Aceng ya. Ya, makasih. Oke. Mari tubuh Kristus kita berdoa, bila ada pesan Tuhan, silakan kita secara tubuh menyampaikannya mengalir di dalam Roh Kudus untuk Pak Aceng. Kami bawa Tuhan Pak Aceng ke hadirat-Mu ya Bapa. Engkau Maha Tahu mengenal Pak Aceng dari sejak dia ada di dunia, dari sejak di rahim ibunya. Engkau mengenal Pak Aceng Tuhan. Kami mendapat sedikit informasi, tapi Engkau yang lebih maha mengenal, maha tahu Tuhan. Kami membawa Pak Aceng ya Bapak. Tuhan, kalau dari kecil, coba Pak Aceng dalam tutup mata, Tuhan bawa Pak Aceng di masa kecilnya Tuhan. Ketika kehilangan Papa di saat dia masih kecil 5 tahun. Ada proses dia benar-benar kehilangan Papa itu membuat dia sedih. Tuhan, Kau hadir di kejadian itu waktu papanya tidak ada bersama dia. Dan ada pukulan buat mamanya sampai mamanya menyerahkan kepada paman bibinya. Sehingga mamanya tidak sanggup lagi merawat Aceng. Pasti ada satu pukulan hebat dalam kejadian itu Tuhan. Kami tidak tahu persis, tapi Kau tahu kejadian itu. Bapa, Engkau ada bersama Pak Aceng yang waktu itu masih 5 tahun Tuhan. Lalu dia harus diserahkan ke paman bibinya, seperti kehilangan mama, kehilangan papa sekaligus ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa yang sejati, Bapa yang tidak pernah meninggalkan Pak Aceng. Amin. Tuhan. Mari Tuhan, mari Pak Aceng rasakan Tuhan itu saat itu pegang Pak Aceng, peluk Pak Aceng, walaupun orang tua tidak ada. Amin. Pak Aceng alami Tuhan ada bersama Pak Aceng. Pak Aceng masih kecil, dipeluk, digendong sama Tuhan. Ya, dibelai sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan. Amin. Ya Tuhan, sembuhkan Pak Aceng Tuhan. Bawa Pak Aceng alami kasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Pak Aceng ada rasa sesuatu Pak Aceng. Ketika Tuhan peluk Pak Aceng waktu kecil. Tuhan belai rambut Pak Aceng, Tuhan mengasihi Pak Aceng. Yes Lord. Tuhan sembuhkan Tuhan kehilangan orang tuanya Tuhan. Yes Tuhan. Oh Tuhan, ketika Pak Aceng ada di rumah paman bibinya pun, dia tidak mendapatkan Tuhan kedekatan hubungan. Tuhan, Pak Aceng merasa sendirian dalam hidupnya Tuhan. Dia sering banyak berenung, berpikir sendiri Tuhan. Tapi Engkau ada di kamarnya, Engkau ada di sampingnya. Amin. Engkau ada mendampingi Pak Aceng, tidak pernah meninggalkan Pak Aceng. Amin. Ya. Pak Aceng bayangkan waktu masa-masa lalu bersama paman bibi, kadang sendirian ya. Tapi Tuhan ada bersama Pak Aceng. Yes Lord. Dan saya mau Pak Aceng masuk kepada peristiwa keroyokan itu. Tuhan nyatakan kehadiran-Mu di peristiwa itu Tuhan. Tuhan ada di situ waktu Pak Aceng dikeroyok. Ya. Pak Aceng tidak bersalah, tapi ada orang-orang yang tidak suka dengan Pak Aceng, hanya masalah wanita. Tuhan, Kau ada di saat itu dikeroyok. Tuhan lindungi Pak Aceng. Amin. Yes, Tuhan lindungi Pak Aceng sampai Pak Aceng tidak sampai fatal maupun luka serius atau meninggal, tapi Pak Aceng dalam perlindungan Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Yes, Pak Aceng merasakan Tuhan itu selalu menyertai Pak Aceng. Amin. Coba Pak Aceng berdoa, bersyukur sekarang. Bersyukur tentang Tuhan yang setia mendampingi Pak Aceng.
Coba Pak Aceng ucapkan kata-kata syukur. Apa yang Pak Aceng rasakan tentang Tuhan yang setia menyertai Pak Aceng. Silakan Pak Aceng. Panggil dia Papa, Pak Aceng. Papa. Papa. Coba katakan, Pak Aceng berterima kasih sama Tuhan. Coba sebutin, Papa. Bapak, terima kasih. Saya bersyukur kepada Bapa yang di surga. Sudah menjamah saya melalui Pak Budi. Tuhan, saya mau dipulihkan dengan intimidasi iblis, keterikatan dengan iblis setan untuk melawan segala intimidasi tipu daya iblis yang mencoba mengganggu hati pikiran saya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jamah hati Pak Aceng Tuhan. Pak Aceng ada pesan Tuhan ya. Pak Aceng waktu kecil berdiri memandang dengan bingung. Ya. Belum paham apa yang sedang terjadi, seperti shock ya. Tapi Tuhan ada bersama Pak Aceng. Itu penting Pak Aceng, dekat sama Tuhan ya. Amin. Oke, nanti Pak Aceng akan di follow up oleh teman-teman di sini ya. Jadi Pak Aceng ditemani, didampingi untuk dekat sama Tuhan Pak Aceng. Ya, baik. Ya, siap Pak Aceng? Ya, baik. Makasih. Pak Aceng pasti sembuh. Pak Aceng sudah sembuh, Bang. Amin. Ya, dengan iman Pak Aceng sembuh. Pak Aceng tidak lagi cemas karena Pak Aceng aman dengan Tuhan bersama Pak Aceng. Amin. Ya, amin. Ya. Oke, saya kembalikan. Makasih Pak Budi. Yes, ya. Gloria, Tuhan berkati. Ya, baik. Ya Pak Aceng, silakan nanti akan dilayani lagi di dalam kompak ya Pak Aceng ya. Ya, makasih Bu. Ya, kita dukung Pak Aceng semakin terbuka, semakin dipulihkan, dan bilur darah Yesus menormalkan semua pembuluh darah di kepala Pak Aceng. Amin. Amin. Ya baik, Bapak Ibu, ada lagi kah yang ingin bertanya? Sepertinya sudah cukup ya. Hari ini Bapak Ibu jangan lupa ajak lebih banyak lagi teman-teman untuk join Mesbah Koram Deo. Nah, buat Bapak Ibu yang belum bergabung di grup, kita punya grup khusus untuk semua peserta Koram Deo. Di sana kita berbagi info, bahkan sharing apa yang Kak Budi barusan tadi share ya, slide-nya semuanya. Teman-teman boleh masuk ya ke grup ini. Nah, caranya gimana? Tinggal ketikkan nama dan nomor handphonenya Bapak Ibu, supaya kami bisa invite Bapak Ibu untuk masuk di dalam grup Koram Deo. Grup WA Koram Deo. Oke Bapak Ibu, sekian saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Hadi? Ada tambahan Pak Hadi? Udah cukup, belum? Udah cukup ya. Baik, Bapak Ibu jangan lupa hari ini, jangan lupa ikut kompak ya setiap hari. Dan nantikan besok akan ada lebih lagi kebenaran firman yang dibagikan bersama Pak Edi Leo dan juga kesaksian-kesaksian. Oke, ya Ibu Christine sudah meninggalkan nomor handphone. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih buat semuanya yang sudah bertanya dengan aktif hari ini, sudah berdoa bersama-sama, dan juga Pak Aceng yang mau terbuka. Kita berdoa kita semua semakin dipulihkan, semakin dikuduskan, dan dibawa Tuhan untuk masuk di dalam kemuliaannya. Amin. Terima kasih Kak Budi yang sudah sharing. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Budi. Terima kasih Kak Budi. Tuhan Tuhan memberkati.